Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi. Saat ini sedang berkuliah di program Magister Hukum di Universitas Syah Kuala, Banda Aceh, dan sedang menjalani mata kuliah Hukum Islam. Sebagai bentuk tugas akhir dalam mata kuliah Hukum Islam, saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal terkait dengan buku yang berjudul Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, karangan Profesor Muhammad Daud Ali SH. Buku ini merupakan yang saya baca adalah cetakan ke-23 yang dilakukan pada bulan September 2019. Dalam menjelaskan buku ini, saya akan menjadinya menjadi 3 segmen. Segmen pertama adalah rangkuman isi buku yang menjelaskan mengenai inti dari buku dalam setiap babnya, dan pandangan umum saya terkait dengan isi buku ini. Segmen kedua adalah menjelaskan mengenai perbedaan isi buku dengan buku lainnya yang pernah saya baca. Dan segmen ketiga adalah mengenai korelasi antara isi buku dengan pembelajaran mata kuliah Hukum Islam sebagaimana yang diampu oleh Bapak Ali Abu Bakar di program Magister Hukum Universitas Syah Kuala semester genap tahun 2022. Buku ini terdiri dari 4 bab, di mana bab 1 diberikan judul pendahuluan, Islam dan Hukum Islam. Dalam bab ini menjelaskan mengenai Islam secara umum, dimulai dari menjelaskan kerangka dasar agama, apa itu hukum, apa yang dimaksud dengan syariat, fikih, ruang lingkup hukum Islam, ciri-ciri hukum Islam, tujuan hukum Islam dan HAM, serta salah paham terhadap Islam. Yang menarik menurut saya dalam bab ini adalah penjelasan penulis terkait dengan salah paham terhadap Islam dan hukum Islam. Penjelasan lebih lanjutnya dapat langsung dibaca buku di halaman 65. Di situ penulis menjelaskan mengenai adanya 3 kesalahpahaman orang-orang cendekiawan, baik itu dari muslim maupun non-muslim, dalam memahami hukum Islam secara umum. Dalam bab 2 di buku ini pada intinya menjelaskan mengenai sumber-sumber hukum Islam, azas-azas hukum Islam, dan al-hakam al-khamsah. Dalam penjabaran mengenai sumber hukum Islam, saya rasa di antara para penulis buku ini dengan buku lainnya tidak ada perbedaan yang berarti, sebab sejatinya sudah ada kesepakatan di antara para cendekiawan muslim terkait dengan sumber-sumber hukum Islam, dan saya rasa hal itu disebabkan citasi atas literatur mengenai isu ini sebagian besar juga menyadur dari isi buku ini. Yang menarik yang dapat saya lihat dari bab ini adalah bagaimana penulis menjabarkan mengenai azas-azas hukum Islam, di mana di sini penulis menjelaskan dari sudut pandang hukum barat, di mana membagi pembahasan dengan aspek dimulai dari aspek hukum pidana, aspek hukum perdata, hukum perkawinan, dan hukum perwarisan menurut sudut pandang Islam, yang mana hal ini juga dibahas di hukum perdata barat. Selain bersumber pada Al-Quran, azas-azas tersebut juga diulas berdasarkan fikih dari berbagai sumber yang fikih dari berbagai mazhab maksud saya, sehingga pemahaman yang holistik mengenai hukum Islam dapat dijelaskan dengan logis dan sistematis. Dalam bab 3 buku ini pada intinya membahas mengenai sejarah, ya. Jadi fokus utamanya dimulai dari sejarah Islam muncul di zaman Nabi Muhammad SAW, berlanjut ke zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian masa pembinaan, masa pengembangan dan pembukuan hukum Islam, kodifikasi, masa kelesuan pemikiran, hingga pada masa kebangkitan kembali agama Islam yang terjadi di awal abad 19 hingga saat ini. Yang menarik dalam bab ini adalah bagaimana penulis menjabarkan sejarah tersebut secara kronologis sesuai dengan urutan waktu kejadian. Penjabaran yang diberikan membuat pembaca dapat mengetahui konteks pengembangan hukum Islam sesuai dengan masanya. Dalam bab 4 buku ini pada intinya menjelaskan mengenai penerapan hukum Islam di Indonesia. Bab 4 ini merupakan bab yang paling saya favoritkan, sebab
konteks hukum Islam yang abstrak, dijelaskan bagaimana penerapannya di Indonesia. Dalam bab ini pada intinya menjelaskan mengenai hukum Islam di Indonesia. Penjelasan di awal dimulai dengan faktor sejarah berlakunya tata hukum di Indonesia, yakni hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Dalam penjelasan awal, penulis menjelaskan bagaimana posisi hukum Islam dalam konstelasi hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Di sini penulis menjabarkan juga korelasi antara hukum Islam dengan hukum adat, yang mana kedua hukum tersebut adalah hukum yang pertama kali berlaku di Indonesia. Penulis dalam menjabarkan dalam bab ini menggunakan pendekatan kronologis sebagaimana yang dilakukan juga di bab 3. Selain membahas tentang bagaimana proses pemberlakuan hukum Islam, di sini penulis juga membahas mengenai proses terbentuknya pengadilan agama sebagai salah satu lingkungan peradilan di Indonesia. Menurut saya, penjelasan yang diberikan cukup detail dan sangat komprehensif, di mana penulis melihat bagaimana hukum Islam yang semula adalah norma dan kaidah agama, kemudian dilembagakan dalam bentuk formil sehingga menjadi seperti saat ini. Di akhir bab, penulis juga menjelaskan mengenai struktur kewenangan dari pengadilan agama itu, tatanan sistem peradilan Indonesia, dan dimulai dari payung hukum berdirinya pengadilan agama, bagaimana susunannya, kewenangannya apa saja, hingga pada hukum acara yang berlaku untuk pengadilan agama itu. Sebagai penutup, penulis juga menjelaskan mengenai kompilasi hukum Islam atau KHI yang merupakan sumber hukum wajib dipedomani oleh hakim pada pengadilan agama untuk memeriksa dan memutus perkara di pengadilan agama. Secara umum, menurut pandangan saya, buku ini merupakan buku yang menjadi bacaan wajib seluruh sarjana hukum, terlepas dari agamanya apa. Sebab dalam buku ini, penulis menjabarkan mengenai hukum Islam ditinjau dari seluruh sisi dan seluruh aspek, serta mengaitkannya dengan hukum-hukum lain yang berlaku di Indonesia. Sebagai sebuah pengantar, buku ini sudah sangat baik dalam menjelaskan bagaimana posisi hukum Islam di Indonesia dan sebagai pemicu bagi para sarjana untuk membaca buku-buku lainnya yang lebih spesifik membahas mengenai hukum Islam. Bahasa dan penjelasan yang sistematis juga memudahkan para pembaca untuk memahami bagaimana konsep hukum Islam yang sangat kompleks dan memiliki korelasi dengan cabang keilmuan lainnya. Baik, setelah kesimpulan tersebut, mari kita masuk ke segmen kedua. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat saya simpulkan yang menjadi strong point dalam buku ini dan yang membedakannya dengan buku-buku lain adalah yang pertama, dalam menjelaskan mengenai hukum Islam, bahasa dan sistematika yang digunakan oleh penulis sangat mudah dimengerti dan sangat logis. 2. Penulis dalam buku ini membedah permasalahan mengenai sudut pandang yang cukup objektif dan mengakomodir seluruh mazhab dan pemikiran para cendekiawan hukum. Bahkan tak jarang penulis juga mengutip pemikiran-pemikiran para sarjana terdahulu, kendati pun pemikir tersebut tidak memiliki latar belakang seorang muslim. Yang ketiga, orientasi penjelasan yang diberikan menggunakan pendekatan kronologikal menurut saya juga menjadi strong point dalam buku ini. Sebab cukup jarang saya temukan buku yang membahas mengenai hukum Islam menggunakan sudut pandang sejarah, sehingga ide-ide sebuah permasalahan dapat diterima dengan logika dan bukan sebagai dogma semata. Berikutnya kita masuk ke segmen ketiga yang membahas mengenai korelasi antara isi buku dengan mata perkuliahan hukum Islam. Secara garis besar, tentunya materi perkuliahan yang diajarkan dalam kelas cakupannya lebih umum dibandingkan dengan apa yang ada dalam buku. Hal ini tentu kita berlandaskan pada jam pelajaran yang sangat terbatas. Akan tetapi hal tersebut seyogyanya menjadi pemicu bagi mahasiswa untuk mempelajari lebih lanjut terkait materi yang diperkuliahkan di dalam kelas dan mengaitkannya dengan buku ini. Dari beberapa kali perkuliahan yang diajarkan dalam kelas,
dapat saya jelaskan sekiranya materi-materi yang saya temukan memiliki relevansi dengan apa yang ada dalam buku. Di antaranya yang pertama, materi perkuliahan pada tanggal 21 Januari 2022 di kelas menjelaskan mengenai perbedaan antara syariat Islam dan hukum Islam, sekaligus menjelaskan pula sumber hukum Islam serta apa yang dimaksud dengan fikih. Di dalam buku ini, materi tentang hal tersebut dapat kita temukan di halaman 46 dan halaman 48 hingga halaman 55. Di dalam buku dijelaskan secara spesifik tentang apa yang dimaksud dengan syariat, hukum dan ahkam, serta apa yang dimaksud dengan fikih serta dasar asal muasal terjadinya fikih. Sementara itu, mengenai sumber hukum Islam dijelaskan di halaman 78 hingga halaman 97 yang menjelaskan bahwa sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran serta hadis. Sementara penjelasan lebih lanjut mengenai ijtihad dapat kita lihat di halaman 111. 2. Pada perkuliahan tanggal 28 Januari 2022, pada intinya membahas mengenai relasi sifat norma. Selain itu, membahas pula sifat hukum dalam hukum Islam yang dikenal dengan Al-Hakam Al-Khamsah yang menjadi dasar dan tolok ukur atas perintah dan larangan. Di dalam buku, materi ini dibahas secara umum di halaman 126 mengenai asas-asas hukum Islam, serta secara khusus dibahas di halaman 145 yang memang ditujukan untuk membahas mengenai Al-Hakam Al-Khamsah. 3. Pada perkuliahan tanggal 4 Februari 2022, pada intinya membahas mengenai model kepengikutan kepada Al-Quran dan hadis Nabi yang terdiri dari 3 golongan, yakni Salafiyah, Mazhabiyah, dan Tajdidiyah. Penjelasan mengenai materi ini tidak dijelaskan secara spesifik dan gamblang di dalam buku yang benar-benar mengotak-ngotakkan antara 3 model kepengikutan tersebut. Akan tetapi, hal ini tersebar dalam beberapa subbab di dalam buku yang dapat kita temukan di halaman 48 yang membahas tentang fikih, halaman 111 mengenai akal pikiran, halaman 78 dan halaman 97 mengenai sumber hukum Islam, Al-Quran dan hadis. Yang terakhir, perkuliahan tanggal 11 Februari 2022 dan perkuliahan tanggal 25 Februari 2022 berturut-turut membahas mengenai zakat dan perkawinan dalam hukum Islam. Di dalam hukum ini tidak membahas spesifik mengenai hal ini, akan tetapi sempat disinggung di halaman 132 dan 139 mengenai asas hukum perdata dalam Islam dan asas hukum perkawinan dalam Islam. Kendati demikian, di dalam buku ini tidaklah membahas secara spesifik tentang syariat yang mengatur tentang zakat dan perkawinan. Demikian video singkat ini, semoga memberikan manfaat bagi siapa saja yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.